Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodito Rizky dengan NPM 22351028 kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan PPT hasil menyimak mempelajari dari video YouTube yang berjudul React Hooks. Yang pertama yaitu useState Hooks. useState adalah salah satu hooks yang paling sering digunakan dalam React. Fungsinya adalah untuk menambah state lokal ke komponen fungsi. State adalah data yang bisa berubah dan digunakan untuk membuat komponen lebih interaktif. Keuntungan utama dari state adalah kemudahan penggunaannya serta kesesuaiannya untuk komponen fungsional yang semakin populer dalam pengembangan React modern. useState hooks, dan ini hasil codingannya. Selanjutnya, use effect hooks. Use effect adalah hook yang sangat penting dalam React untuk menangani efek samping. Dengan use effect, kita dapat melakukan berbagai hal seperti mengambil data dari API, mengatur event listener, atau melakukan perubahan pada DOM setelah komponen dirender. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat komponen yang lebih interaktif dan dinamis. Cara kerja use effect dipengaruhi oleh keberadaan dependensi array, yaitu tanpa dependency array, dengan dependensi array kosong, dan dependensi array. Dan ini hasil codingannya. Selanjutnya, use context hook. Use context adalah hook di React yang digunakan untuk mengakses data dari konteks API secara langsung di komponen fungsi, tanpa harus menggunakan wrapper seperti konteks customer. Hook ini sangat membantu untuk berbagi data global seperti tema aplikasi, data pengguna, atau status autentikasi tanpa harus mengoper data melalui prop drilling. Cara kerja yaitu use context mengambil salah satu parameter, yaitu konteks yang dibuat dengan create context. Hook ini mengembalikan nilai terkini dari konteks tersebut sesuai yang diberikan oleh provider di atas. Jika tidak ada provider, maka use context akan menggunakan nilai default dari konteks. Dan ini hasil codingannya. Contoh codingannya. Selanjutnya, use reducer hooks. Use reducer adalah hook di React digunakan untuk mengelola state yang kompleks dalam komponen fungsi. Use reducer cocok digunakan ketika kita memiliki logika state yang kompleks, misalnya beberapa nilai state yang saling bergantung dan state diubah dengan cara yang lebih terstruktur dan konsisten. Dengan menggunakan use reducer, Anda dapat menggunakan kode lebih terstruktur, rapi, dan mudah untuk diuji. Dan ini contoh codingannya. Nah, selanjutnya, useref hooks. Useref adalah hook di React yang digunakan untuk membuat referensi yang dapat menyimpan nilai mutable yang dapat berubah tanpa memicu render pada komponen. Hook ini sering digunakan untuk mengakses DOM secara langsung dan menyimpan nilai yang tidak mempengaruhi render. Useref sangat fleksibel karena memungkinkan kita mengelola elemen DOM atau menyimpan data dalam komponen tanpa mengaruhi siklus hidupnya. Dengan memanfaatkan useref, Anda dapat menulis kode yang lebih efisien dan terstruktur, terutama dalam kasus-kasus seperti pengelolaan input, timer, dan nilai mutable. Dan ini contoh useref hooks. Selanjutnya, use
imperative handle hook. Use imperative handle adalah hook yang di React yang digunakan bersama dengan React forward ref untuk menyesuaikan nilai atau fungsi yang diekspos ke komponen induk melalui referensi. Hook ini memungkinkan Anda untuk mengontrol apa yang tersedia bagi komponen induk alih-alih hanya memberikan akses penuh ke elemen DOM atau komponen anak. Menggunakan use imperative handle yaitu saat mengontrol elemen DOM, abstraksi logika, dan interaksi dengan komponen pihak ketiga. Dan ini contoh codingan use imperative handle hook. Selanjutnya use layout effect hook. Use layout effect adalah hook yang di React yang mirip dengan use effect, tetapi dengan perbedaan utama dalam timing eksekusinya. Hook ini digunakan untuk menjalankan efek yang membutuhkan sinkronisasi langsung dengan DOM sebelum browser melakukan painting, merender tampilan di layar. Karena dijalankan sebelum painting, use layout effect memungkinkan Anda untuk mengukur atau mengubah DOM secara sinkron agar hasil akhir terlihat sesuai. Menggunakan use layout effect sangat ingin mengukur elemen DOM, sinkronisasi DOM, dan mencegah flickering atau glitching. Selanjutnya, use insertion effect hook. Use insertion effect adalah hook yang di React yang dirancang untuk kasus penggunaan spesifik di mana kita perlu menyisipkan styles atau melakukan manipulasi DOM yang sangat awal sebelum React mengubah DOM. Hook ini diperkenalkan untuk mendukung pustaka pengelola CSS, in, dan JS seperti emotion atau styled component, yaitu menambah gaya sebelum komponen dirender. Menggunakan use insertion effect, kita ingin mengelola CSS, in, JS, optimisasi render, dan efek sinkron awal. Selanjutnya use hook, use hook. Use ID adalah salah satu React hook yang digunakan untuk membuat unique ID. Hook ini diperkenalkan di React 18 dan sangat berguna ketika Anda membutuhkan identifier unik, misalnya untuk atribut ID pada elemen HTML, seperti menghubungkan elemen label dengan input melalui atribut for. Kapan harus menggunakan use ID, yaitu saat membuat komponen form dengan elemen label dan input. Ketika perlu ID unik untuk menghubungkan elemen visual dengan deskripsi, dan saat ini ID yang konsisten tanpa memikirkan secara manual. Dan ini contoh codingan use ID hook. Selanjutnya use transition hook. Use transition adalah salah satu React hook yang diperkenalkan di React 18 untuk mengelola transisi non-blokir pada antarmuka pengguna UI. Hook ini sangat berguna ketika Anda ingin menandai pembaruan yang tidak bersifat mendesak, sehingga aplikasi tetap responsif meskipun sedang memproses pembaruan yang berat. Dengan use transition, React dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih halus dengan mencegah UI macet saat melakukan tugas berat. Menggunakan use transition saat ingin meningkatkan responsivitas, ada multi prioritas UI, dan ketika ada logika yang membutuhkan waktu seperti menfilter, menghitung, atau memuat data dalam jumlah besar. Contoh use transition hook. Selanjutnya use different value hook. Use different value adalah salah satu React hook yang diperkenalkan di React 18 untuk menangani pembaruan state yang ditunda. Different.
Hook ini berguna saat Anda ingin menjaga responsivitas UI dengan menunda pembaruan yang tidak mendesak, terutama pada operasi berat seperti pencarian, rendering daftar besar, atau navigasi. Menggunakan use deferred value, yaitu saat rendering berat, ketika perlu memperbarui hasil pencarian tanpa membuat input menjadi lambat dan menghindari lag pada UI. Contoh codingan use deferred value hook. Selanjutnya, use since external store hook. Use since external store adalah React hook yang diperkenalkan di React 18 untuk membantu aplikasi berlangganan ke penyimpanan eksternal atau external store dengan cara yang sinkron dan konsisten. Hook ini memastikan bahwa state aplikasi tetap sinkron dengan data eksternal baik saat rendering di klien maupun server. Kapan harus menggunakan use since external store, yaitu ketika state di luar React. Ketika membutuhkan state yang konsisten antara server dan klien, dan menghindari ketidaksesuaian data. Contoh codingan use since external store hooks. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.